Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah ada 3 musibah yang diterima manusia setiap hari, tetapi manusia tidak menyadari kalau musibah itu datang kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup yang kita jalani ini selalu ada senang dan ada susah. Kita tahu yang namanya musibah, bencana alam, banjir, angin topan, kemudian kebakaran, dan sebagainya. Semua itu kita anggap musibah. Musibah yang sangat menyulitkan bagi kita. Tapi ternyata ada musibah yang sangat besar sekali yang ditimpa manusia setiap hari, tapi manusia tidak sadar kalau itu musibah terjadi pada dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa qadara nabiyyana ala sa'iril anam hatta ala ru'usail malaikatil kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil wahwa ahsanul umam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya Dia Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Dia Allah yang maha memberi karunia. Dia Allah yang maha melindungi. Dia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah tempat sebaik-baik kita meminta. Allah adalah tempat sebaik-baik kita memohon pertolongan. Dan Allah adalah tempat sebaik-baik kita berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang atas berkah rahmat dan ridhonya, pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, merahmati, dan meridhoi amalan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan bersama kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Dan marilah kita menyampaikan salawat atas beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan kebaikannya di dunia dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah yang berhadir. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan ibadah kita, melaksanakan aktivitas ibadah kita, tidak mengharapkan pujian siapapun, tidak mengharapkan ridho siapapun, kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan satu tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah ada 3 musibah yang diterima manusia setiap hari, tetapi manusia tidak menyadari kalau musibah itu datang kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
hidup yang kita jalani ini selalu ada senang dan ada susah. Kita tahu yang namanya musibah, bencana alam, banjir, angin topan, kemudian kebakaran, dan sebagainya. Semua itu kita anggap musibah. Musibah yang sangat menyulitkan bagi kita. Tapi ternyata ada musibah yang sangat besar sekali yang ditimpa manusia setiap hari, tapi manusia tidak sadar kalau itu musibah terjadi pada dirinya. Yang pertama, musibah yang diterima manusia setiap hari, tetapi manusia itu tidak sadar kalau itu menimpa dirinya. Abai terhadap umur dan takut kehilangan harta. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, umur kita terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Umur yang kita jalani ini akan habis dan akan binasa. Setiap hari umur ini berjalan sesuai dengan waktu yang berjalan. Tetapi kita tidak menyadarinya. Tetapi kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa susah ketika umur kita hilang. Tapi ketika harta kita hilang sedikit saja, luar biasa kita paniknya, luar biasa kita bingungnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, inilah musibah yang kita terima, tapi kita tidak menyadarinya. Usia kita menguap begitu saja, usia kita hilang begitu saja, kita tidak ambil peduli, kita tidak open. Padahal perjalanan usia kita ini terus habis, dan yang kita tuju adalah pintu gerbang kematian. Ketika usia kita sudah pada kadarnya, maka kita pun akan memasuki gerbang pintu kematian. Apa yang mau kita lakukan dengan umur kita? Kita tidak menyadari umur kita habis menguap begitu saja tanpa ada kita berbuat sesuatu pun. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, terpaksa atau tidak terpaksa, maka ketika usia kita sudah habis, pintu gerbang kematian pun akan terbuka di hadapan kita. Dan ketika sudah terbuka pintu gerbang kematian itu, maka faidaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan dan dimundurkan apabila ajal itu sudah tiba pada saat itu. Kita tidak bisa merengek-rengek untuk minta kembali lagi dengan umur-umur kita yang sudah kita lalui. Menjerit sekuat apapun, meronta-ronta bagaimanapun kita, maka umur itu tidak akan bisa kembali lagi ketika pintu gerbang kematian itu sudah terbuka di hadapan kita. Oleh karenanya, sadarkah kita bahwasanya umur yang kita pakai saat ini sudah kita pergunakan sebagaimana mestinya? Karena ketika sudah mendekati pintu kematian, kita tidak akan tahu. Ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita mau mati. Yang kedua, kita tidak tahu di mana kita mau mati. Dan yang ketiga, kita tidak tahu saat bagaimana kita mau mati. Ini adalah rahasia kematian. Terkait dengan umur yang kita pergunakan ini, apakah sudah kita manfaatkan? Apakah sudah kita pergunakan? Karena umur ini nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki pun hilang sedikit, kita sudah recok, kita sudah bingung. Umur yang menguap begitu saja, kita santai-santai saja, nggak jadi masalah sama kita. Itulah musibah sebenarnya yang kita terima, tapi kita tidak sadar bahwa itu musibah bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Musibah yang kedua yang diterima manusia dan manusia tidak sadar kalau itu musibah bagi dirinya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari mulai pagi sampai kita tidur, dari mulai bangun tidur hingga kita tidur lagi. Begitu besar nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kita hanya bisa mengeluh terhadap nikmat-nikmat Allah. Diberi sedikit ngeluh, diberi banyak mengeluh. Kita selalu mengeluh dengan nikmat-nikmat yang ada. Padahal Allah memberikan nikmat kepada kita sungguh dengan kasih dan sayang. Tapi mengapa kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Di dalam Al-Quran ditegaskan Allah berkali-kali di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kau dustakan? Ini menunjukkan bahwasanya manusia selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Berkali-kali Allah sebutkan ini dalam surah Ar-Rahman. Kita selalu mengeluh dengan nikmat-nikmat yang ada. Kita tahu nikmat itu hanya uang. Padahal nikmat yang kita terima setiap hari, Allah telah mencukupi kebutuhan kita setiap hari dengan nikmat kesehatan yang ada pada jasad kita. Hari ini kita bisa duduk di masjid ini melaksanakan amal ibadah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu karena nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada kita hari ini. Coba kita lihat saudara-saudari kita yang saat ini berada di rumah sakit, yang tidak bergerak, yang sakit seluruh tubuhnya, berbagai macam penyakit diderita mereka. Hari ini luar biasa Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Kita bisa duduk dengan nyaman, kita bisa rukuk dengan baik, kita bisa sujud dengan baik, kita bisa berdiri tegak lurus dalam melaksanakan ibadah sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita untuk mensyukur nikmat-nikmat itu kalau kita tidak tahu caranya? Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan ada 4 cara kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat-nikmat yang datang ini semua datang dari Allah. Nah, pekerjaan mensyukur nikmat dengan hati seperti apa? Hindari hati ini, pelihara hati ini dari iri, dengki, sombong, riya. Itulah pekerjaan hati. Itulah pekerjaan hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan hati ini dari riya, iri, sombong, dan dengki. Kemudian pekerjaan hati selanjutnya apa? Berbaik sangka kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang kita terima. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan cara bersyukur nikmat Allah itu yaitu dengan perkataan, dengan lisan. Apa pekerjaan lisan? Bagaimana cara pekerjaan lisan itu bersyukur kepada Allah? Keluarkan dari lisan ini dengan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakitkan hati orang lain. Perkataan yang bermanfaat untuk orang lain. Pergunakan lisan ini dengan baik dan benar. Selamatkan lisan ini dari ghibah dan fitnah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang ketiga, cara bersyukur nikmat adalah dengan perbuatan. Kita diberi Allah nikmat kesehatan atas jasad kita, perbaiki dan pergunakan hidup ini dengan apa yang diperintahkan Allah. Siapa yang tidak melaksanakan ibadah sholat sementara dia sehat, sama dengan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah cara bersyukur terhadap nikmat Allah, memelihara kenikmatan yang sudah ada. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya nikmat-nikmat yang kita terima ini mari kita syukuri. Karena nanti suatu hari kelak apa yang kita terima hari ini akan dimintai Allah pertanggungjawabannya nanti. Tidak akan bergerak kaki anak Adam kata Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanya 5. Yang pertama akan ditanya, kemana umur yang kukasih kau tuh? Kemana umurmu kau pergunakan? Kata Allah. Yang kedua, kemana masa mudamu itu kau manfaatkan? Yang ketiga, dari mana hartamu kau peroleh? Yang keempat, kemana hartamu kau belanjakan? Dan yang kelima, sejauh mana ilmu yang kau punya engkau amalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga,
musibah yang diterima setiap hari dan manusia tidak menyadarinya kalau itu musibah bagi dirinya. Lupa untuk mempersiapkan bekal pulang kampung halaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita tahu kita akan berpindah alam. Kita tahu kita akan pulang ke kampung halaman. Ketika orang hendak pulang kampung halaman, sungguh luar biasa bahagianya, luar biasa senangnya. Setiap lebaran kita mau pulang kampung, luar biasa senangnya hati kita. Banyak yang mau kita jumpai di kampung halaman kita. Semua perbekalan kita bawa. Senangnya luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita pulang kampung halaman yang kekal itu? Apakah senang kita? Apakah bahagia kita? Ini menjadi pertanyaan besar bagi diri kita. Apa yang mau kita bawa pulang? Apa yang mau kita hadapkan apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat kita? Apakah sedekah kita? Yang sedekah kita selalu kita minta dipuji-puji oleh orang lain. Apa kita perbuatan baik kita sementara perbuatan baik kita ingin kita tunjukkan kepada orang lain? Setiap perbuatan baik kita minta dipuji-puji oleh orang lain. Apakah itu yang mau kita banggakan di hadapan Allah nanti? Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Inilah sebagai inspirasi bagi kita untuk melihat rekam jejak kita dalam hidup kita, bahwasanya musibah itu bukan hanya musibah yang di depan mata kita. Ternyata musibah yang terbesar ada di dalam diri kita. Yang pertama, abai terhadap umur, takut kehilangan harta. Yang kedua, musibah yang diterima manusia, lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan yang ketiga, lupa untuk mempersiapkan bekal untuk pulang kampung halaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Akhirnya suatu ketika malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrid. Cintai, sayangi, sukai siapa yang kau mau, tapi ingat suatu hari kelak engkau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu, beraktivitaslah engkau di muka bumi ini sekehendak. Tapi ingat, setiap perbuatanmu itu nanti akan dimintai Allah pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadi ibrah bagi saya dan kepada kita semua yang berhadir. Bisa menjadi spirit bagi kita untuk dapat memperbaiki pola hidup kita, pola pikir kita, cara kerja hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.